Koordinasi hari ini yang akan dilakukan oleh Pak Maulimi selaku CGP bisa dimulai dan dilanjutkan. Semoga perjuangan Pak Maulimi sukses, lancar, aman kendara dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Semoga dilanjut. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Sutrisno, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Zainul Inspektif, Bapak Guru UPTS Negeri 2 Solo yang selalu support saya sampai di titik. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kedua kalinya saya berada di depan panjenengan sedaya pengampunan karena memang tugas. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mana Rasulullah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai sekarang alhamdulillah di zaman modern. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang dari awal sampai di titik ini di modul 1-4 dari awal pendaftaran sampai sekarang saya selalu disupport dari rekomendasi sampai tugas-tugas sampai di titik ini supportnya luar biasa. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Guru juga yang selalu supportnya all out kepada saya untuk jadi calon guru muda. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, jadi kronologinya seperti ini. Setiap satu modul itu ada tugas, beberapa tugas. Jadi kebetulan hari ini saya harus menyampaikan tugas di modul 1-4 yaitu desiminasi budaya positif, yaitu pengibasan budaya positif, desiminasi atau pengibasan budaya positif. Jadi materi ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Jadi tugasnya harus menyampaikan materi kepada Bapak Ibu Guru semua. Jadi mohon nanti ini dari makna disiplin. Jadi disiplin positif kita di sekolah harus paham tentang disiplin. Baik, kita mulai. Yang pertama, apakah makna disiplin? Ini sebagai pembukaan. Apakah makna disiplin? Ini selalu kita agak biasanya kita salah mengartikan. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, atau ini teori Socrates dan Plato. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Yang ketiga, namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ini berbeda. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dalam arti memberikan perintah atau
seseorang harus patuh pada peraturan itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Jadi disiplin di budaya kita sebenarnya harus diluruskan dengan disiplin yang benar-benar disiplin dengan sadar diri. Yang pertama, lanjut pertanyaan romantik. Setuju atau tidak? Setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu guru, bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju atau tidak? Setuju lagi. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Ketiga-tiganya setuju. Baik, kita akan lanjut, kita belajar lebih dalam lagi. Lanjut, Menor. Ini pembukaannya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua dilanjut. Hukuman konsekuensi dari diri itu judulnya. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsepnya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, kesadaran kita. Lanjut. Oke. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru yang pertama, yang kedua ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kita sering memberikan catat 100 kalimat, 1 lembar penuh, atau 2 lembar penuh, atau 3 lembar penuh. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Menurut panjenengan? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya guru olahraga, saya sendiri. Oke. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Berarti hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Memberikan push up 15 kali karena kamu nggak pakai masker atau kamu terlambat atau apa? Apa ini? Hukuman. Oke. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Setelah mencoret coret-coret kertasnya temannya, seorang teman harus menggantikan. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Resini. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Ini sering pernah kita lakukan, ya. Di sekolah karena tidak pakai sepatu warna hitam, mengambil putih atau sepatunya. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini PJOK, menempati lapangan. Oke, kita lihat jawaban yang benar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat di sekolah, hukuman. Murid diminta push up, juga hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan, juga hukuman. Lari mengelilingi 2 basket, konsekuensi. Salah satunya. Salah satu. Terima kasih. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ini perbedaannya hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu harus ada sesuatu yang sakit dulu. Harus terjadi. Kita harus menyakiti seorang anak.
harus sakit hatinya, bahkan sampai kesel meneh gara-gara push up atau yang lain. Harus ada yang sakit. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, hanya harus terjadi saja. Jadi efeknya tidak begitu panjang. Tapi begitu dihukum anak-anak kita sakit, healing sampai tua. Ini ya sering kita kadang-kadang kita tanpa sadar kita melakukan itu. Ini hampir semua. Jadi perbedaannya kan tipis, hukuman atau konsekuensi. Ya. Selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati ini untuk jangka waktu yang lama. Ini biasanya kita pakai ucapan lowor hati sampai jangka waktu yang lama. Anak-anak sampai ingat terus. Ya. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman tapi tidak waktu yang lama. Terus anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Ya. Konsekuensi anak nggak disiplin. Hukuman lebih ke paksaan. Kita paksa, kita yang aktif, kita paksa, kita yang menyuruh. Konsekuensi stimulus atau anak yang menanggapi. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk membuktikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Ini sering kita lakukan kadang kita di kelas, kadang menghukum anak. Kita hukum, dia merasa tidak dihargai. Akhirnya biar teman-temannya merasa dipermalukan di depan teman-teman. Ini hukuman. Ya. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Anak merasa asing. Ya. Ini hanya diasingkan untuk sementara. Ya. Itu konsekuensi. Kita lanjut di restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau mulia, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang asing. Itu teori menurut dosen 2004. Jadi ini restitusi itu pengenangan. Ini kalau kolaborasi harusnya paling enak kolaborasi dengan guru BK, karena ini terkait buaya sekali dengan BK. Ya. Oke, lanjut. Ini video tentang gambaran restitusi itu seperti apa. Praktek segitiga restitusi. Agak kebongan tuh ini restitusi. Jadi tadi video tentang penanganan restitusi. Jadi penanganan restitusi ada 3 langkah tadi. Ada 3 langkah yang Pak Guru tadi sudah lakukan. 1, menstabilkan identitas.
Jadi identitasnya diamankan, bukan langsung jadi tidak langsung kita mengejas anak ini. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Jadi yang salah kenapa, alasannya apa, kesalahannya di mana. Jadi tidak langsung kita berkata-kata keras. Itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi terakhir anak ini ditanyakan keyakinan. Pengennya jadi seperti apa? Atau peraturannya seperti ini, atau kalian sudah membuat keyakinan kelas seperti ini, terus bagaimana tindak lanjutnya ini? Apakah keyakinan kita yang kita setujui bersama-sama kita pakai? Nah, seperti itu, menanyakan keyakinan. Itu langkah yang sudah dilakukan tadi. Lanjut. Di sini ada identitas gagal, identitas sukses, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang terjadi, restitusi. Yang tadi hukuman dan konsekuensi sudah saya sebutkan. Sekarang ditambah ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak memiliki pilihan. Ya. Terus menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Anak-anak kita restitusi, mereka kuat dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Terus yang keempat, murid akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya masalah mereka terpecahkan, bukan malah kita menghukum bocah harus sekolah disenani boke pak sudah tidak nyaman di rumah harus raka-rawa. Di sini kita menjadikan anak malah serba salah. Jadi masalah pecah-pecah. Jadi butuh perhatian. Kita membantu memecahkan masalah si anak. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, itu restitusi. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi itu pertanyaan untuk kita, tindakan, ya. Jadi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini apa? Jadi anak sendiri yang akan menjawab. Jadi tidak kita yang menjawab. Kamu harus seperti ini, kamu harus berubah. Jadi anak akan menjawab. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak sendiri memiliki bisa berpikir lebih panjang. Terus murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain dengan direstitusi. Anak tidak malah melunjak. Mereka bisa menghormati kita, bisa menghormati orang lain dan menghormati dirinya sendiri. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang pertama, anak bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahan. Semua orang pernah salah. Jadi tidak ada orang yang tidak salah. Jadi apalagi murid kita, murid itu belajar dari kesalahan. Kesalahan hari ini akan diperbaiki besok tambah lebih baik. Itu restitusi. Memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Anak-anak kita tawarkan keyakinannya, bukan kita yang memaksa untuk menjadi seperti ini, bukan kita yang memaksa untuk seperti tidak. Jadi tawaran, kita menawarkan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita merestitusi anak. Itu membantu memecahkan masalah anak. Tidak kita yang memecahkan masalahnya, bukan kita yang mengejarnya. Ya. Itu tadi ada 3, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bedanya tipis di dalam lingkungan kita, di dalam sekolah kita. Ini, kita benar-benar ini kadang lali membedakan tidak peduli.
Jadi minimal kita paham restitusi seperti apa, hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa. Dia harus tahu kita hukum bukan restitusi ya. Jadi itu. Lanjut 5 posisi kontrol. Jadi di dalam budaya positif itu ada termasuk posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita punya posisi kontrol penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman. Yang keempat memantau, dan yang kelima manajer. Ini yang paling baik. Yang paling baik. Sebagai penghukum, ya, yang pertama sebagai penghukum atau ini masih di identitas gagal, kontrol dari luar. Mengajak atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kita sering menunjuk-nunjuk murid. Kita sering menunjuk dan menyindir. Disindir, ditunjuk-tunjuk. Ya. Salah tunjuk-tunjuk. Nah, ini penghukum, membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, kasihan bapak ibumu seperti ini. Dia merasa sopalah. Nah, terus teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kita begitu bukan kita anggap sebagai teman. Ini posisi seperti koyo-koyonya diri. Akhirnya anak iso punja seperti itu. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang paling baik kita jadi soal manajer. Terus yang kedua, guru berkata kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan. Ini menghukum. Ini mengancam-ancam murid, ya, menghukum. Ya. Kecewa, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ini membuat merasa bersalah. Aku stres ngurus ibu ya, aku pegel penuh, aku kerasa pegel aku. Itu terus ibumu piye itu? Jajal loh. Terus ibumu yang di rumah terus bagaimana? Perasaannya gimana? Kamu seperti ini sekolahnya. Ya itu merasa bersalah. Ya. Terus sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Seakan-akan kita ngomong lagi. Ayo demi saya, demi ibu, ayo lakukan dengan baik. Akhirnya dia merasa juga nyaman. Tapi sebagai teman, ya, kita kan ada batasan-batasan. Ingat ibu pernah bantu, ya. Terus memantau apa peraturannya? Memantau itu langsung kita menunjuk, oke peraturannya apa? Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Di go-nya, fix-nya di manajer, caranya di manajer. Jadi kita menawarkan yang kita harus perbaiki apa, terus apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki semua ini. Jadi anak kita bantu untuk berpikir kira-kira bagaimana. Oh besok kalau telat berangkatnya berarti yang kita perbaiki apa? Yang harus kita kerjakan apa? Berarti harus bangun lebih pagi, berarti harus semangat bersekolah, tidak begadang tiap malam. Jadi seperti itu. Terus memberontak hasil ini hasil dari penghukum. Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi rata-rata kalau anak dihukum itu bukan malah baik, tapi rata-rata malah memberontak, malah bujuan, ya. Terus membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi anak-anak sering berbohong gara-gara kita kadang-kadang menjadi seorang guru yang membuat merasa bersalah kepada anak. Kadang-kadang gimana nanti anak-anak berbohong sendiri. Teman, anak merasa ketergantungan. Kalau kita sebagai teman pada anak-anak biasa tergantung pada kita. Ya. Terus memantau, menyesuaikan
Terus manajer menguatkan pribadi. Penghukum kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, di luar dan dalam. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Terus pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi ini hari ini contohnya kita mau berhari sholat atau nunggu. Wes, ini sesuk serangan mana kok? Wes saya serangannya. Sesuk serangan mana? Jadi ini kita bisa menjadi penghukum pada. Terus membuat rasa maafkan saya. Gitu. Terus teman, saya berpikir bahwa itu teman saya ternyata begitu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ini pemantau. Manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi harusnya seperti itu. Dampak pada murid, kalau kita sebagai penghukum, murid akan mengulangi kesalahan dan akan diulang-ulang. Ya, membuat merasa bersalah, murid merasa rendah diri karena ibu gurunya, bapak gurunya, bagaimana ini. Nah, sebagai teman tidak mandiri atau tergantung, anak merasa dianggap teman, dia hasilnya nanti akan ketergantungan. Pemantau ini beratnya pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu sebagai manajer, gurunya memang sebagai manajer. Lanjut. Pertanyaan. Ini contohnya. Saya kecewa dengan kamu. Kamu sudah saya seperti ini. Kamu sudah seperti ini. Nah, ternyata kamu seperti ini. Bagaimana nanti ibu kamu? Bagaimana bapak kamu? Nah, ini membuat merasa bersalah. Jadi murid merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kok salah, Pak? Orang tahu benar. Iya anak bohong kan kamu. Ini yang murid merasa bersalah. Jadi kita sebagai pembuat merasa bersalah pada anak. Penghukum. Sebagai penghukum. Ini pertanyaan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayo kerjakan ini demi saya. Ayo kerjakan ini demi saya. Ayo lakukan. Ayo saya perintah untuk nyapu. Ayo nyapu demi saya. Sebagai teman. Jadi itu sebagai teman ya. Ayo lakukan dulu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Mantap, kita menawarkan itu. Terus pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau manajer anak salah, pertanyaannya seperti itu. Ini piye solusinya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Terus kamu selalu yang paling terakhir. Carry kok sampai dino. Iya loh. Serangan bisa kowe wae ya. Sebagai pertanyaan seperti itu kan. Yang mudah benar yang satunya loh Pak. Boleh lebih nama enggaknya. Oh, tapi itu baca bikin tombol ngantuk Pak Bu.
Yang kedua, Aku sih gitu warto Pak Warto berarti. Saya warto jembatan. Bayangkan orang tua betapa kecewanya. ini membuat rasa bersama. Yang ketiga, ini sebagai teman tadi, ya. Pakai pemantau tadi. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Ini sebagai manajer, jadi Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? baik itu video lima posisi kontrol di guru sebagai bagian itu kira-kira yang mana sudah terakhir yang paling baik itu sebagai manajer memberikan pertanyaan membantu menyelesaikan masalah, jadi tidak sebagai penghukum, tidak sebagai teman, tidak sebagai membuat rasa bersalah. Jadi kita yang paling bagus itu sebagai manajer. Jadi ini bergerak antara peraturan pemantau, konsekretariat, nilai manajer memperbaikinya. Lanjut Bu. Oke, ini segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi kemarin mungkin sudah ditampilkan oleh penumpang. Jadi untuk kali ini mungkin kita lanjut saja Bu ya. Kita lanjut. Ini segitiga restitusi. Jadi bentuknya seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara ini. Guru berkata membuat cara itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah ini tandanya kita menstabilkan identitas. Ini kelanjutannya dari tadi, menstabilkan identitas. Jadi pertanyaannya seperti itu. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu menjadi anak seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi keyakinan kita yang sudah kita buat, kita tanyakan pada anak. Ya. Seperti apa? Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Pengennya seperti apa? Lanjut. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa membuat kegiatan laku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Jadi ini intervensi.
3 menit. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kita selalu memberikan solusi-solusi kepada anak. Ya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin berlaku pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita lakukan kepada anak-anak kita. Jadi tidak langsung, wow, bentor dewi. Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jadi agar anak-anak nanti tetap pada posisinya, dia tidak mendapat efek jangka panjang kalau kita tidak mengukurnya, ya. Nah, itu. Lanjut belum? Refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya ini untuk saya sendiri, ya, yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi yang prinsip. Ini refleksinya. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Terus yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi manajer, ya cita-cita kita harus jadi manajer bagi anak-anak karena efeknya panjang sekali buat anak. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena memang tugas saya harus menyampaikan ini, jadi harus saya sampaikan, ya. Harus saya sampaikan. Mohon doanya Bapak Ibu, ini baru separuh. Saya lulusnya bulan Oktober baru lulus, Bu Nova sudah lulus. Setelah saya ini Bu Santi, waktu lahiran saya sudah dipanggil. Bu Santi juga ini ada panggilan langsung masuk modul cabut P1 pas lahiran. Sambati kakak berani, sahabat mereka. Ya memang tidak apa-apa. Kathah ta sih ano. Hei. Sayang kan tak siap no HP-ne kok mangkat. Tambah. Oke, semangat Mbak. Persiapannya tak?